Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas example 1062 dari buku Genkoplis. Yang pertama kita pahami dari soalnya dulu tentang absorpsi aseton di pektower. Aseton diabsorpsi oleh air di pektower yang memiliki luas penampang 186 meter persegi pada suhu 293 Kelvin dan tekanan 101,32 kilopascal atau dalam ATM itu 1 ATM. Kita gambarkan suhu yang digunakan tadi kan 293 Kelvin, kemudian tekanan dan luas permukaannya. Nah, sekarang selanjutnya yaitu udara masuk mengandung 2,6 mol persen aseton dan outletnya 0,5%. Karena udara itu kan biasanya kita pakai simbol V. Nah, yang masuk itu adalah mengandung 2,6%. Jadi kalau misal kita ubah ke fraksi, dia jadi 2,6 dibagi 100 yaitu 0,026. Selanjutnya yang keluar adalah 0,5%. Nah, kalau dijadikan fraksi berarti menjadi 0,005%. Selanjutnya, aliran gas yang ada di sini atau V aksen ini adalah 13,65 kmol per jam. Jadi kita tuliskan di sini. Untuk air murni masuk dengan kecepatan alir 45,36 kg mol air per jam. Nah, jadi kalau pektower itu kan modelnya beda arah. Jadi kayak kalau di sini udara ke atas berarti airnya ke bawah. Jadi kecepatan alir air itu adalah 45,36 kmol per jam. Kemudian untuk XA2 karena air yang masuk adalah air murni, jadi air murni ini tidak mengandung aseton sama sekali. Jadi konsentrasi aseton di air atau XA2 itu adalah 0, fraksinya 0. Untuk outputnya kita tuliskan XA1. Nah, kemudian yang diketahui lagi selain yang sudah digambarkan di sini, itu ada koefisien film untuk aliran yang ada di dalam menara. Ada dari fraksi udara maupun yang cairnya. Jadi ada yang liquid, ada yang vapor. Untuk yang udara itu K aksen YA, dan untuk yang liquid itu nanti K aksen XA. Selanjutnya, untuk yang ditanyakan yang pertama yaitu menghitung tinggi menara dengan menggunakan koefisien film untuk aliran yang YA. Kemudian yang kedua sama tapi pakainya yang XA. Yang ketiga itu kita ngitung dulu nanti K besar aksen YA untuk menghitung tinggi tower. Selain itu kita juga dikasih tahu untuk menggunakan appendix yang ada di buku Genkoplis, yaitu appendix A321 equilibrium data untuk aseton water atau data kesetimbangan untuk aseton dan air. Nah, jadi di sini nanti ada fraksi dari aseton liquid, kemudian yang di sini nanti ada tekanan pada milimeter Hg. Tapi nanti yang akan kita gunakan untuk plot di grafik itu dalam satuan ATM. Jadi nanti di sini kita harus ubah dulu satuannya ke ATM biar enggak lama nulis rumusnya. Ini udah ditulis sekalian. Jadi step pertama yaitu kita menghitung neraca massa aseton, dimana rumusnya adalah L aksen dikali XA2 per 1 min XA2 ditambah dengan V aksen dikali YA1 per 1 min YA1 sama dengan L aksen dikali dengan XA1 per 1 min XA1 ditambah dengan V aksen dikali YA2 per 1 min YA2. Nah, jadi rumus ini udah ada di PPT, tinggal dipakai aja. Kemudian L aksennya tadi sesuai dengan yang diketahui, L aksen 45,36 kita masukkan. Kemudian XA2 nya itu 0, di sini 0. Kita masukkan ke V
rumusnya, kemudian V aksennya 13,65, A1 nya ini bisa cuman dibalik ya, maaf kebalik tadi. Nah, Y1 nya itu 0,026, kemudian ini sama, tinggal dimasukin. Nah, yang akan kita cari yaitu XA1 yang ada di sini, karena kita nggak tahu kan kita nggak tahu hasil berapa kandungan aseton yang ada di air setelah air dan aseton ini berkontak. Nah, dihitung akan mendapatkan nilai XA1 sebesar 0,0648. Jadi sejauh ini kita punya data sementara yaitu XA1, XA2, atau ini input output, YA1, YA2. Ini input, ini output. Jadi ini output, ini input, kalau di sini ini input, ini output. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, step yang selanjutnya yaitu mencari slope atau kemiringan. Jadi nanti kita akan mengeplotkan. Jadi nanti ini kan ada equilibrium line aseton. Nah, itu nanti kita akan plot garis operating line-nya. Nanti titiknya akan dibahas berikutnya. Nah, jadi sekarang kita bahas dulu untuk equilibrium line-nya. Jadi equilibrium yang dipakai itu adalah data dari appendix tadi, yang equilibrium line antara aseton water. Nah, jadi X tadi adalah fraksi seperti yang bisa dilihat di sini. Nah, di sini ini adalah mol fraksi aseton di liquid, kemudian yang sebelah kanan adalah satuannya dalam ATM atau atmosfer. Nah, jadi sebenarnya grafik ini kalau misal dibuat ini sebentar, grafik aslinya seperti ini. Nah, grafik aslinya seperti ini, tapi karena yang data yang kita butuhkan itu adalah 0,0 sekian dan atau 0,00 sekian. Jadi kalau misalnya kita pakai yang banyak semua data ini, itu tidak akan efektif karena ini yang paling tinggi aja 0,028, itu berada di posisi segini. Nah, kemudian yang di sini paling tinggi itu 0,014. Jadi yang kita pakai cuman sebatas area dua kotak ini. Jadi untuk bisa lebih detail makanya diatur untuk X dan Y-nya gitu. Nah, setelah itu kita tadi menggunakan persamaan matematika atau rumus yang sudah ada, itu kita bisa mencari slope. Nah, kita setelah data tadi dimasukkan kayak ke aksen XA, XA1 sudah ada, ke aksen XA tadi diketahui dari awal, ke aksen YA diketahui dari awal, YA1-nya sudah ada. Ini. Kemudian setelah dihitung mendapatkan slope sebesar minus 1,5976. Nah, di sini kenapa kok harus diplot? Nah, di sini jadi slope ini kita tahu kemiringannya itu sebesar minus 1,5976, tapi kita nggak tahu kemiringannya itu, misal nih, dia apakah miring ke sana, ataupun miring ke sebelah sana. Jadi untuk mengetahui kemiringan, letak kemiringannya itu kita harus melakukan trial. Nah, sebelum melakukan trial kita ada beberapa titik yang harus diplot. Nah, titik yang harus diplot yaitu yang pertama YA1 dan XA1. Tadi YA1 itu 0,0648. 0,48 sekitar di sini. Ini 0,007. 0,548 di sini, sekitar di sini. Kemudian untuk YA1-nya 0,026. 026, jadi sekitar di daerah sini. Oke, berarti kita insert dulu.
Jadi tadi di sekitar sini. Kemudian untuk satu lagi, kita perlu plot XA2 dan YA2. Nah, karena XA2-nya 0, berarti dia di sini. Kemudian YA2-nya itu ada di 0,005. Berarti kalau berarti di sekitar ini 0,6, berarti di tengah-tengahnya. Nah, sekitar di sini. Kemudian kita tarik garis lurus. Ini sebagai equilibrium, sebagai operating line. Nah, kalau sudah, kita buat tanda dulu. Oh, ini masih miring. Nah, kita tarik garis ke bawah untuk biar jelas aja ya. Kurang lebih. Kemudian udah. Ini 0. Kita ganti warna. Jadi ini adalah YA1. Ini YA2. Ya, 0,05. Selanjutnya ini XA1. X1-nya 0,00648. Ini XA2. Nah, Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai Y1 bintang adalah garis perpotongan antara XA1 dengan garis equilibrium. jadi garisnya ada di sini. Bentar. Ini Y1 bintang. Misal kita anggaplah dia 0,0078. Terus ada satu lagi yaitu Y2 bintang. Nah, karena X-nya 0, otomatis Y2 bintangnya juga 0. ini ada di sini. Bintangnya 0. Nah, selanjutnya untuk plot slope, kita harus menebak karena kita tidak tahu slope kemiringannya itu, misal dia ke sini set atau ke sini ataupun ke sana. Nah, jadi misal nih, misal kita tebak di 0, XA-nya 0,0128 daerah sini, kemudian Y-nya 0,0132 kedua daerah sekitaran sini. Nah, kalau misalnya karena ini kan example, jadi kita udah tahu dia itu di antara berapa. Tapi kalau misalnya kita
nebak sendiri nih soal kan, itu kita bisa trial sebelum kita menghitung yang selanjutnya. Kayak misalnya di kalkulator itu angkanya diganti-ganti dulu, atau misalnya pakai Excel bisa trial beberapa angka masukin angka X, masukin angka Y, kemudian nanti dimasukkan rumusnya. Nah, nanti kita angka yang dipakai adalah angka yang nilai slope, hasil slope-nya, hasil perhitungan slope-nya itu tidak jauh dari slope yang pertama. Nah, jadi kalau misalnya, atau bahkan mungkin kalau tepat itu lebih baik. Misalnya hasil titik di sini itu misalnya hasilnya minus 2,5 gitu. Nah, berarti itu salah, tebakan kita salah. Berarti kemiringannya bukan segini, tapi kita harus coba lagi. Misalnya kita ke sini. Nah, terus hasilnya adalah minus 1,6 misal. Nah, kalau minus 1,59 itu kan kalau dibulatkan bisa jadi minus 1,6. Nah, itu diperbolehkan. Seperti itu. Nah, jadi kita langsung aja kita coba plot untuk slotnya di sekitar 1,0,128 dan 1, 3. Nah, di sekitar sini. Kita kasih warna yang berbeda. Nah, ini si plot ini. Plot slot ini ditarik garis dari ujung pertemuan YA1 dan XA1 dengan salah satu titik di garis equilibrium. Nah, lalu warnanya apa? Berubah. Nah, ini sebagai plot slot. Nah, ini yang Tebakannya adalah 0,0132. Nah, di sini tebakan X. A aksen XA1 yaitu 0,0128. Nah, udah. Berarti di sini kita tulis. Jadi tadi tebakan XA1-nya kita adalah 0,0128. Kemudian YA1-nya 0,0132. Kemudian Y1-nya didapatkan sekitar 0,0078. Tergantung dari penglihatan masing-masing. Nah, setelah itu Y2 ini dibacanya nanti untuk yang trial kedua. Setelah mendapatkan YA1 aksen dan YXA1 aksen, kita mencari nilai X1 min XIM dan 1 min YIM untuk nantinya dipakai mencari slope yang kedua atau trial slope pertama. Langsung aja.
temennya adalah 0,99036. Selanjutnya kita hitung sama kayak yang tadi. Nol koma 026 tambah 0,0132, kemudian ya 1 tadi 0,026, 0,0132, 1 min y IM sama dengan tapi kita ganti ininya jadi 0,06 ya 1, kemudian ini jadi ya 1 aksen, ini jadi ya 1, ini jadi ya 1 aksen. Nah, hasilnya 0,98083. Nah, terus kalau udah, kita hitung slotnya. Dan kuningan aja. Aksen XA tadi nilainya adalah 6,16 dikali 10 pangkat dikali 10 pangkat minus 2, terus hasil X ini adalah 0,99036, yang ini 0,98039, terus ini GA nya 3,87 kali 0,78 dikali 10 pangkat minus 2. Kalau udah berarti pakai minus 6,162 dibagi ini dibagi 3,778 min 2 dibagi y Ketemu minus 1,61322. Nah, hasilnya kan hasil dari slope ini tidak jauh dari hasil slope yang pertama. Jadi masih bisa diterima. Dan tebakannya tidak terlalu jauh lagi. Mungkin nanti kalau mau tepat banget beda berapa koma gitu kali ya. Dan mungkin nanti bisa di trial sendiri pakai solver atau pakai Gulsik bisa. Nah, selanjutnya untuk second trial slope atau slope yang kedua itu yaitu yang di bawah. Nah, yang di bawah sini. Nah, di bawah sini kan juga ada titik kan di operator yang lain. Nah, ini slope-nya kemiringannya itu tadi sama minus 1,6132 bukan. Oh, ini nih. Sama kayak yang di atas tadi minus ini, tapi kita nggak tahu dia miring ke kanan, ke tengah, atau ke samping kiri, atau misalnya lurus di 0 ini kan kita nggak tahu. Nah, untuk itu kita juga harus menebak. Untuk apa ditebak? Karena nanti YA1 aksen, YA2 aksen, XA1 aksen, dan XA2 aksen itu akan digunakan untuk perhitungan yang selanjutnya. Misal kita tebak di 0, X nya itu 0,018, 0,018 sudah di sini, dan ini di tengah-tengah berarti 0, sekitaran di sini. Ya.
biar nggak terlalu nabrak-nabrak kita. Narik garisnya agak jauh biar kelihatan, terus ke bawah juga buat nandain aja. Ini YA2 sekitar 0,002. Sudah. Ini berlaku untuk yang ini juga ya, tebakan plot slope. Nah, jadi kita udah dapat yang tadi, kita copy lagi biar datanya selalu ngikutin dan enggak bingung. Berarti tadi A2 nya kita nebak 0,002 dan ini 0,0018. Nah, udah. Kemudian kita bisa coba langsung pakai yang XA1 dan YA1. Kita copy dari yang atasnya aja. Karena XA dan ini sama, yang bawahnya itu 1 min 0, XA2 nya tadi 0, terus yang bawah ini 1 min 0,005. Berarti kita hitung nanti aku jadi aja. Ini per 1 min 0, terus yang di sini 1 min, ya aduh, Dapat 0, minus 1,62. Nah, ini jaraknya juga nggak terlalu jauh, berarti data yang kita gunakan adalah yang ini. Ini data yang nanti seterusnya juga bakalan dipakai. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan semua datanya, kita menghitung tinggi menara itu dengan menggunakan keaksen YA. Nah, rumusnya ini udah ada di PPT, tapi untuk mencari V rata-rata itu adalah V1 plus V2 dibagi dengan 2, sedangkan V1 dan V2 nya kita belum ada. Kemudian untuk keaksen YA dikali dengan S, keaksen YA nya ada, S nya juga tadi diketahui, YA1, YA2 ada, dan ini yang belum ada, Y min YA1 aksen M. Nah, itu juga kita bisa cari, rumusnya udah ada, tinggal kita masukkan angkanya. Jadi kita harus mencari ini V1 dan V2 terlebih dahulu. Setelah dihitung, hasilnya adalah 0,00675. Selanjutnya kita menghitung V1 dan V2, mendapatkan 14,0144, tapi ini satuannya dalam kilomol per jam, sedangkan kita harus mengubah dalam kilomol per second. Nah, jadi ini dibagi dengan 3600, berarti sama dengan dibagi 3600. Selanjutnya yang ini sama. Selanjutnya kita hitung tingginya dengan menggunakan rumus yang sudah disediakan. Rumusnya ini tadi semua data yang dibutuhkan sudah lengkap.
V1-nya 0,00389, V2 0,00381. Koefisien YA tadi 3,78 kali 10 pangkat min 2. S-nya 0,186. Tadi S-nya ada di atas, ya. S itu adalah luas penampang dari towernya. Kemudian YA1-nya 0,026, YA2-nya 0,005. Kemudian hasil Y min YA1 ya, itu adalah 0,00675. Nah, hasil tingginya adalah 1,70322 meter. Nah, setelah selesai untuk menghitung yang A dengan menggunakan KYA, selanjutnya menggunakan yang XA. Nah, caranya sama, cuman di bagian bawah ini kita menggunakan keaksen XA, dan yang bagian atas bukan V rata-rata, tapi L rata-rata. Karena kan kalau X itu kan ke liquid. Nah, caranya sama, tapi rumusnya beda di sebelah sini. Nah, di sebelah sini perbedaan rumusnya ada di L dan yang atas tadi V. Terus yang pertama kita harus mencari XA1 aksen min XM. Itu nanti rumusnya sudah ada, tinggal dimasukkan yang sudah diketahui. Kayak ini XA1 aksen, dan bisa dilihat data ini bisa di copy terus di ke bawah-bawah biar kita nggak harus scroll ke atas lagi. 0,128. Kemudian untuk XA1-nya 0,648, kemudian XA2-nya 0,0, XA2 aksen 0,018, dan yang XA2-nya 0. Kemudian untuk clone XA1 aksen ini sama kayak yang atas ini ya. Selanjutnya setelah dilakukan perhitungan, didapat sebesar 0,0036. Nah, selanjutnya menghitung L1 dan L2. Jangan lupa untuk dari kilomol per jam dijadikan ke kilomol per sekon. Jika sudah, langsung dimasukkan ke rumus yang sudah tersedia untuk menghitung tinggi tower. Nah, tinggi tower yang kedua ini didapatkan setinggi 1,98652, sekitar 2 meter. Kemudian untuk yang C, karena yang diketahui itu hanya koefisien karena yang diketahui itu hanya koefisien untuk Y dan koefisien X. Nah, jadi kita harus mencari K besarnya terlebih dahulu. Nah, itu karena rumusnya mencari K aksen YA-nya seperti ini, nah kita membutuhkan data M, kemudian data 1 min Y M, karena 1 min Y M dan 1 min X Y M itu sudah ada. Nah, jadi untuk M aksen rumusnya YA1 aksen min Y1 bintang per XA1 aksen min XA1 didapatkan sebesar 0,85443. Kemudian untuk 1 min YM itu didapatkan sebesar 0,9831. Nah, selanjutnya rumus yang data yang sudah didapatkan dimasukkan ke rumus untuk mencari keaksen YA. Nah, jadi rumusnya seperti ini. 1 per keaksen YA dibagi dengan 1 per 1 min YM sama dengan 1 per keaksen YA per 1 min YIM ditambah dengan M aksen
keaksen per keaksen per 1 min XIM. Nah, karena data yang dibutuhkan sudah ada semuanya, terus kita tinggal masukkan. Selanjutnya, ini karena dibagi, jadi rumus yang ini, cari angka yang ini bisa naik ke atas, jadi 0,9831 per keaksen besar YA, kemudian hasil dari penjumlahan yang di sebelah kanan adalah 39,6735, dan selanjutnya untuk kita bisa mendapatkan YA, keaksen YA, yaitu dengan 0,9831 dibagi dengan 39,6735 dan mendapatkan hasil 0,0248. Nah, selanjutnya ke tahap yang akhir, yaitu menghitung Z atau menghitung tinggi tower. Nah, menghitung tinggi tower, semua data yang dibutuhkan sudah ada kecuali yang Y min Y bintang M. Nah, Y min Y bintang M ini kita cari dulu dengan rumus yang sudah ada, mendapatkan hasil sebesar 0,0102. Selanjutnya tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang ada dan mendapatkan tinggi sebesar 1,7192 meter. Nah, jadi sudah ketemu semuanya. Yang pertama itu tingginya 1,70322 meter. Yang kedua 1,98652 dan yang ketiga adalah 1,7192, di mana tinggi yang didapatkan ini tidak berbeda jauh. Jadi bisa dikatakan bahwa perhitungannya sudah mendekati dengan tepat. Selanjutnya untuk contoh yang sama dengan tugas yang sama dengan contoh ini adalah ini, absorption of ammonia impact tower. Nah, di sini ini nanti caranya sama, yang diketahui juga sudah sama, hanya saja nanti beda di di equilibrium lainnya. Nanti tugas yang ini akan ditampilkan di belakang, di akhir video ini. Jadi nanti akan langsung penyelesaiannya saja karena caranya sama. Seperti itu. Terima kasih.